Pelawak Komeng pemirsa sekaligus anggota DPD RI Jawa Barat melakukan aksi sosial pasca banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng bersama anggota PMI lainnya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Kunjungi Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busok menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Ya kalau saya lihat ya itu ya karena apalagi tadi Batu Busuk ya Pak ya? Iya, Batu Busuk. Oh itu paling parah. Walaupun rumahnya tidak roboh katanya tidak bisa dihuni karena sudah masuk lumpur. Jadi lumpurnya tinggi, jadi di dalam rumah itu isinya lumpur. Ada juga sih yang roboh, yang hanyut. Semuanya sih di sini sudah ditanggulangi sih di pengungsian sini. Tak hanya itu, pelawak bernama Asri Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengadaan ini dipicu stok BBM di daerah tersebut tak kunjung datang. Ratusan warga mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang melintas menuju kota Cane, Aceh. Aksi ini dilakukan karena warga sudah 3 hari mengantri di SPBU Olakisat 3 Binanga, Kabupaten Karo, dan belum mendapatkan BBM. Sementara sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga berinisiatif menghentikan truk pengangkut BBM yang melintas dan meminta bongkar muatan BBM di SPBU tersebut. Dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Warga berharap permasalahan pasokan BBM bisa teratasi agar aktivitas warga yang menggunakan BBM bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Presiden Prabowo pemirsa murka dan meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh satu wilayahnya dikepung bencana. Sebelumnya Mirwan diketahui menyurati Gubernur Aceh mengaku tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh pada 2 Desember lalu menuai kecaman. Di saat 11 kecamatan di Aceh Selatan diterjang banjir dan longsor dan ratusan warga tinggal di tenda pengungsian, politisi Partai Gerindra itu malah merayakan ulang tahun istri dengan pergi umroh bersama keluarganya. Ironisnya, 4 hari sebelum umroh, Mirwan menerbitkan surat menyatakan tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan pergi umroh di tengah bencana membuat Prabowo murka. Mirwan dipecat dari Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Aceh tadi malam, Prabowo juga meminta Mendagri memproses pencopotan Mirwan sebagai bupati. Terima kasih ya para bupati. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepergian Mirwan melanggar aturan lantaran cuti umroh yang diajukan ke Gubernur Aceh Muzakir Manaf ditolak, tapi nyatanya Mirwan tetap pergi. Inspektorat Jenderal Kemendagri akan segera memeriksa Bupati Mirwan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan seberangi aliran lahar Gunung Semeru. Belakang. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langset, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langset masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tak mau kecolongan dampak banjir rob, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mengecek tanggul pengaman Pantai Muara Baru yang sempat bocor beberapa waktu lalu. Pramono memastikan pembangunan tanggul raksasa jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman Pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan.